Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video saya kali ini dengan saya sendiri, Julia Afifatur Rahmah. Nah, saya di sini akan membahas atau mereview karya sebuah novel dari Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Buku ini menceritakan atau mengisahkan seorang anak dan seorang ayah. Saya juga mengisahkan atau menceritakan seorang anak dan seorang ayah. Buku ini juga menyelipkan kisah yang sangat menyentuh dalam kehidupan. Dan buku ini juga menghadirkan atau menyelipkan perjalanan hidup yang sangat dalam dan sangat interaktif. Bagi kalian yang mempunyai kisah keluarga yang suka atau penuh dengan makna, cocok banget nih buat kalian, untuk membaca buku ini. Di video kali ini saya akan mereview kembali atau menceritakan kembali sedikit demi sedikit cerita dari buku ini, membacakan alur ceritanya, membahas karakter-karakter penting di dalam buku ini, terus tema yang digunakan mungkin ada dari covernya atau dari opini setelah saya membaca ini. Buku ini juga sangat menginspirasi bagi saya sendiri, karena di sini juga sangat menginspirasi karena menceritakan arti makna perjalanan sebuah kehidupan. Nah, di sini diceritakan seorang ayah. Ayahku Bukan Pembohong ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Dam. Dam tumbuh bersama ayahnya yang dikenal sering bercerita tentang masa lalunya. Cerita yang terdengar sangat begitu hebat dan luar biasa, tentang pertualangan, tentang pencapaian, tentang kisah kehidupan nyata, bahkan kisah cinta sang ayah. Tetapi semuanya terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kenapa kok dibilang cukup terlalu indah menjadi sebuah kenyataan? Saking seringnya mendengar cerita itu, dan mulai mempertanyakan, apakah ayahku ini hanya sedang membohongi aku dengan cerita-cerita itu? Konflik ini sering menjadi benang merah dalam kisah yang penuh dengan emosi dan membuat pembaca ikut mempertanyakan makna dari sebuah kebenaran ini. Kenapa kok Dam berpikiran bahwasanya ayahku ini apakah seorang pembohong? Karena di dalam buku ini alurnya menceritakan seseorang ayah yang selalu menceritakan kisahnya di masa lalunya. Tentu saja karakter utama di sini adalah siapa? Dam itu sebagai anaknya dan ayahnya Dam. Dam digambarkan sebagai anak yang sangat cerdas, penuh rasa ingin tahu dan punya hubungan yang sangat dekat dengan sang ayah. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan kepercayaan karena menganggap cerita ayahnya terlalu fiktif. Kenapa kok menganggap cerita ayahnya terlalu fiktif? Karena ayahnya suka banget menceritakan kisah-kisah yang di masa lalunya. Sementara itu, sang ayah adalah sosok yang penuh kasih sayang, penyabar, dan sangat mencintai
ia punya caranya tersendiri untuk membesarkan Dam dengan sebuah cerita ayahnya sendiri. Nah, sosok ini menggambarkan figur orang tua yang tak sempurna, tapi punya cinta yang besar. Kenapa kok disebut orang tua yang tak sempurna, tapi punya cinta yang sangat besar. Ada juga karakter ibu, teman-temannya Dam, serta beberapa tokoh mirror yang muncul dalam cerita ayah. Tetapi fokus utamanya tetap tertuju pada hubungan Dam dan ayahnya. Cerita ini disusun dengan alur campuran. Ada bagian yang maju mengikuti pertumbuhan Dam, dan ada juga bagian flashback berupa kisah yang diceritakan seorang ayah di masa lalunya. Ini membuat pembaca saya sendiri dibawa masuk ke dalam dua dunia, di dunia nyata dan di dunia cerita ayahnya yang penuh dengan sebuah imajinasi. Nah, saya sendiri dibuat bertanya-tanya, cerita ayah ini nyata atau sebuah dongeng? Tetapi disitulah letak kekuatannya. Narasi Terelie mampu membuat pembaca terus penasaran hingga zaman terakhir. Saya pun di awal saya membaca itu sudah mulai tertarik dengan cerita mulanya dari Dam sama ayahnya. Nah, ini membuat saya semakin penasaran sampai di akhir ceritanya itu. Tema yang diambil dan bunyi terdapat pesan moral. Buku ini mengangkat banyak tema penting, yaitu cinta seorang ayah dan cinta seorang ayah, seorang anak, kepercayaan, imajinasi, serta cara orang tua membesarkan anak dengan nilai-nilai kehidupan. Peran moral utama yang dapat kita ambil adalah bahwa tidak semua hal harus dilihat secara hitam putih. Kadang sebuah kebohongan bisa menjadikan bentuk kisah nyata. Sayang seribu sayang bukan untuk menipu, tetapi untuk menginspirasi dan melindungi. Terelie seperti ingin bilang bahwa cerita-cerita yang kita anggap itu dongeng itu sudah menjadi biasa saja, lebih nyata dari sebuah pikiran kita, sebuah pemikiran kita. Penulisan yang diambil dari buku Terelie ini sangat biasa, sederhana, mengalir, tapi penuh dengan makna. Ia selalu bisa membuat menggemaskan bagi cerita yang tampak biasa di luar sudut pandang dan pilihan bukunya. Di buku ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama dari Dam yang membuat pembaca merasa dekat dengan emosi dan pertumbuhan karakter seorang Dam ini. Cerita ini disampaikan tokoh seorang ayah pun ditulis dengan gaya imajinatif dan penuh dengan kejutan. Membuat saya tuh merasa tidak bosan gitu loh.
Kenapa kok seperti itu merasa tidak bosan? Karena di setiap kisah-kisahnya per kisah ini selalu dibuat penasaran, rasa penasaran dengan alur selanjutnya gitu loh. Jadi buat saya tuh kayak terkejut, kayak oh nanti setelah ini apa ya ceritanya gitu. Jadi membuat pembaca itu bertanya-tanya gitu loh, alur setelahnya, cerita setelahnya itu pasti banyak. Dari walaupun ini dari banyak kisah ini ya tidak merasa bosan dengan membaca ini. Setelah saya membaca buku ini, terdapat sebuah kutipan yang sangat penting bagi saya, memiliki sebuah arti. Terkadang dunia ini tidak membutuhkan sebuah kebenaran yang menyakitkan, tetapi terkadang dunia ini membutuhkan sebuah kebohongan untuk apa? Kebohongan kecil yang bisa menghibur. Kutipan ini jadi semacam penjelasan kenapa ayah itu menceritakan masa lalunya itu bukan karena ia pembohong, tetapi karena ia punya cara tersendiri untuk menguatkan anaknya si Deb itu tadi. Nah, si Deb itu tadi kan menguatkan anaknya si Deb itu tadi dari kehidupannya. Menurut saya pribadi, Ayahku Bukan Pembohong adalah salah satu karya terbaik salah satu karya terbaik Terelie yang bertema tentang keluarga. Ceritanya ini sangat menyentuh dan penuh dengan nilai moral. Bahkan setelah saya selesai membaca buku ini, kadang tuh saya sendiri tuh mikir ulang tentang cerita-cerita di masa kecil yang dulu yang diceritakan orang tua saya sendiri. Apakah semua cerita yang apakah semua cerita masa kecil ini? Jadi apakah semua cerita masa kecil kita yang diceritakan orang tua itu, apakah itu semuanya benar, atau mungkin ada makna tersembunyi di baliknya? Buku ini juga membuka mata bahwa membesarkan anak bukan soal memberikan fakta saja, tetapi juga tentang memberi harapan, mimpi, inspirasi, sebuah perjuangan dalam kehidupan. Jadi oke, mungkin tadi ya sedikit review atau pembahasan dari saya setelah saya membaca buku dari Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Buku ini sangat recommended sekali bagi kalian yang ingin membaca, karena ini penuh dengan sebuah motivasi makna sebuah kehidupan yang nyata. Mungkin cukup sekian pembahasan atau review dari saya. Setelah ini jangan lupa ya di like, comment, and